Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lukman Hakim dengan NIM 12380302220. Di sini saya akan membahas tentang esensi dan urgensi identitas nasional. Yang pertama, apa itu identitas nasional? Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Apa yang kita ketahui dari kata identitas dan nasional? Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Kata nasional berasal dari kata nation, nation, artinya bangsa, rakyat, atau negara. Selanjutnya menanya alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Setelah kita menelusuri konsep identitas nasional, apa kesimpulannya? Tentu kita menyimpan sejumlah pertanyaan, misalnya terkait dengan Pancasila yang disebut dasar falsafah negara, way of life atau kepribadian bangsa, dan juga sebagai identitas atau jati diri bangsa. Kalian juga dapat mengajukan sejumlah pertanyaan tentang identitas nasional, seperti mengapa sebuah bangsa perlu identitas, apakah suatu identitas dalam kurun waktu tertentu bisa hilang, bolehkah kita meniru identitas orang lain, apa yang terjadi jika sebuah identitas itu hilang. Dan selanjutnya kita menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Setelah kita menyimpulkan konsep tentang identitas nasional dan mempertanyakan sejumlah permasalahannya, selanjutnya kita akan menggali sejumlah sumber tentang identitas nasional yang meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Dengan menggali sumber-sumber identitas nasional, diharapkan kita akan dapat menjawab pertanyaan di atas, seperti benarkah identitas nasional itu menjadi salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan politis, kita terlebih dahulu akan mencermati dahulu dua jenis identitas, yakni identitas primer dan sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat pada Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Berikutnya kita akan membahas atau menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Yang pertama, bendera negara Sang Merah Putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Yang kedua, bahasa negara. Bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
Mulai pasal 46 sampai pasal 57, Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan pada dasar Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, dasar ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Yang kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Yang ketiga, dasar persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Yang keempat, dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Yang terakhir, dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan di atas perisai. Selanjutnya membahas tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Setelah kita menelusuri konsep identitas nasional menurut sumber histori, sosiologis, dan politis, apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Dapat kita kemukakan contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia. Coba kita perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pernah kita lihat pada bab 1. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan bayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari, seperti perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, atau lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain. Yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Dan terakhir, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Yang terakhir, mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Pernahkah kita berpikir apa yang akan terjadi seandainya sebuah bangsa tidak memiliki jati diri atau identitas nasional? Benarkah identitas nasional itu diperlukan? Atau mengapa identitas nasional itu penting? Sebagai telah dikemukakan terdahulu, bahwa sebuah negara dapat diibaratkan seorang individu manusia. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah agar manusia saling mengenal, agar individu manusia dapat mengenal atau dikenali oleh individu manusia lainnya. Manusia perlu memiliki ciri, atau kata lainnya adalah identitas. Inginkah kita dikenali oleh orang lain? Inginkah kita mengenal orang lain? Bagaimana caranya agar orang lain dapat mengenali diri kita dengan mudah? Bagaimana kita dapat mengenal orang lain dengan mudah? Jawabannya, agar kita dapat dikenal dan mengenal orang lain, diperlukan yang namanya identitas. Mengapa individu ingin dikenali dan ingin mengenali identitas lain? Jawabannya tentu akan sangat tergantung kepada keinginan individu manusia masing-masing. Mungkin antara individu yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan keinginan atau tujuan, namun secara naluriah atau umumnya manusia memiliki kebutuhan yang sama, yakni kebutuhan yang bersifat fisik atau jasmania seperti kebutuhan makan dan minum untuk kelangsungan hidup, dan kebutuhan psikis atau rohania seperti kebutuhan akan penghargaan, penghormatan, pengakuan, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mengaitkan identitas diri individu dengan konteks negara atau bangsa. Pertanyaannya, mengapa identitas nasional itu penting bagi sebuah negara? Pada dasarnya jawabannya hampir sama dengan pentingnya identitas bagi diri individu manusia. Pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara atau bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara. Kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Tidak mungkin negara dapat hidup sendiri sehingga dapat eksis
Setiap negara seperti halnya individu manusia tidak dapat hidup menyendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan atau pertolongan negara atau bangsa lain. Demikian pula bagi Indonesia, kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara bangsa Indonesia. Mungkin sekedar mungkin itu saja dari saya. Sekian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.